Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini adalah pertemuan kedua dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang konsep-konsep politik. Pertama-tama, teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Rata-rata bahasan dari teori politik adalah mengenai tujuan dari kegiatan politik dan cara-cara mencapai tujuan itu. Ada pula kemungkinan dan kebutuhan yang timbul oleh situasi politik tertentu. Ketika dalam proses untuk mencapai tujuan tertentu, bisa jadi mereka memerlukan kebutuhan-kebutuhan khusus yang akan timbul. Misalnya ketika tim sukses tidak berjalan lancar, mau nggak mau mereka turun untuk melakukan black campaign misalnya, hanya demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu pada akhirnya memunculkan tindakan-tindakan yang mungkin tidak bernilai positif. Lanjut, menurut Thomas P. Jenkins, teori politik itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada yang memiliki dasar moral, dan yang kedua ada yang menggambarkan fenomena. Kalau yang menggambarkan dasar moral atau yang memiliki dasar moral, itu berarti dapat menentukan pedoman dan patokan akhlak sesuai dengan akhlak. Nah, di mana kita hidup bermasyarakat, kita hidup dalam lingkungan sosial. Otomatis nilai-nilai moral yang terdapat di diri kita itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Nah, teori moral ini bergerak untuk menilai adanya unsur-unsur norma, nilai, dan values di kehidupan kita. Maka dari itu, hal-hal seperti ini dianggap bahwa kehidupan politik yang sehat diperlukan pedoman dan patokan hidup tadi, agar sesuai dengan akhlak yang baik. Nah, teori moral ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu filsafat politik, teori politik sistematis, dan ideologi politik. Yang pertama, pada filsafat politik, hal ini erat hubungannya dengan etika dan filsafat sosial, di mana filsafat politik ini menilai kehidupan adalah hakikat dari alam semesta, dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik yang dicita-citakan olehnya. Nah, contoh lainnya adalah karya John Locke, di mana hubungan filsafat politik ini memiliki kaitan yang erat dengan etika dan filsafat sosial tadi. Kemudian kalau teori politik sistematis itu adalah systematic political theory yang dimana digunakan untuk merealisasikan norma-norma dalam suatu program politik. Nah, teori-teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik yang dalam arti bahwa ia langsung menetapkan norma-norma dalam kegiatan politik. Contohnya, pada abad ke-19, teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan negara dan mengenai adanya sistem hukum dan sistem politik yang sesuai dengan pandangan itu. Di masa lampau kita mengenal dengan hukum alam gitu ya, atau natural law. Selanjutnya ada ideologi politik. Nah, ideologi politik ini merupakan himpunan nilai-nilai atau ide-ide dan norma-norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapi serta menentukan perilaku politiknya. Nah, biasanya ideologi politik ini memiliki dasar keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial bagi politik yang ideal. Selain itu, rata-rata ilmu sosial juga pasti membahas tentang manusia sebagai anggota kelompok gitu ya. Pada khususnya disebut masyarakat. Nah, masyarakat sendiri menjadi hal yang bernilai dalam ilmu politik. Misalnya, manusia paling tidak tergabung dalam berbagai kelompok untuk memperoleh nilai-nilai tersebut. Nah, masyarakat sendiri itu diasosiasikan dengan berbagai macam kelompok di dalamnya. Contohnya aja, pandangan Harold Laswell yang merinci bahwa ada 8 nilai bagi masyarakat. Yang pertama ada kekuasaan atau power gitu ya. Masyarakat itu pada dasarnya pasti setiap orang, setiap diri ingin memiliki kekuasaan gitu ya. Lanjut, ingin memiliki kekayaan, ingin memiliki penghormatan,
ingin memiliki kesehatan, ingin memiliki kejujuran, ingin memiliki keterampilan atau skill, dan harus memiliki pendidikan, dan ingin merasakan kasih sayang gitu. Selanjutnya, ilmu politik juga membahas tentang negara. Seperti yang kita pahami atau kita pelajari di minggu kemarin juga udah disebutkan bahwa negara adalah integrasi dari kekuasaan politik. Negara jualah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Nah, negara ini adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya, manusia itu hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Seperti yang kita bahas juga di minggu lalu bahwa dalam memperoleh kepercayaan publik gitu ya, menjadi pemimpin negara itu bukan hal yang mudah gitu. Penuh pertentangan jelas. Kepala negara gitu ya, pemimpin negara tidak dipilih serta-merta, tapi dipilih melalui pemilihan umum, di mana melalui berbagai macam proses. Terus proses mencari jati diri bangsa dari pemimpin itu sudah pasti ketika kampanye gitu, mendengarkan aspirasi masyarakat, mampu memiliki visi misi yang jelas gitu ya, dan bertanggung jawab atas visi misi yang telah digalakkan gitu. Jangan sampai hanya jadi janji-janji belaka. Nah, negara juga menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana sih kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama baik individu, golongan, atau asosiasi dan maupun oleh negara itu sendiri. Nah, dengan demikian negara itu memiliki tugas, yaitu dua tugas umum dari negara. Yang pertama, negara itu mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan yang asosial, untuk mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan dari masyarakat. Nah, pada akhirnya negara itu memiliki berbagai macam sifat. Tiga sifat utama dari negara itu adalah sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua hal. Jadi sifat memaksa ini adalah memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal, menurut pada aturan yang berlaku gitu. Negara boleh memaksa masyarakat atau warganya untuk mematuhi peraturan-peraturan yang secara legal, misalnya digunakan oleh tentara, polisi, dan lain sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang bergerak di bidang ini memiliki aturan, tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan ini terkesan mengikat gitu ya. Selanjutnya, unsur paksa ini dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Karena seluruh anggota masyarakat atau warga negara wajib membayar pajak, dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenai denda atau disita hak miliknya. Nah, atau di beberapa negara malahan dapat dikenakan hukuman kurungan gitu. Jadi, sebenarnya sifat memaksa ini kembali ke bagaimana hakikat negara itu dibentuk gitu. Pada dasarnya pembayaran pajak gitu ya, itu berguna untuk masyarakat dan pembangunan juga gitu. Masyarakat membayar pajak, pembangunan dapat berjalan. Nah, hal-hal inilah yang pada umumnya bersinergi. Dan untuk sifat selanjutnya, sifat monopoli, pada akhirnya negara itu guna menetapkan tujuan bersama dari masyarakat memerlukan pandangan-pandangan bahwa ada aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang pada akhirnya harus dilarang untuk hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Jangan sampai negara itu punya paham-paham yang bersifat etnosentris, bersifat egoistik gitu ya. Nah, sifat terakhir dari negara adalah mencakup semua hal atau all encompassing and all embracing. Itu artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Misalnya tadi pada pembayaran pajak contohnya. Nah, unsur-unsur negara juga dibahas dalam ilmu politik. Yang pertama adalah wilayah. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tapi laut dan sekelilingnya beserta angkasa di atasnya. Nah, wilayah suatu negara juga perlu diperhatikan. Beberapa variabel, misalnya besar kecilnya negara gitu.
Faktor kedua dalam unsur negara adalah penduduk. Setiap negara memiliki penduduk dan kekuasaan negara mencakup semua penduduk yang ada di dalam wilayahnya. Faktor yang perlu diperhatikan seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme. Nah, penduduk di sini, yakni masyarakat, dinilai dari banyak hal tadi, bahwa negara perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut. Yang ketiga adalah pemerintah. Nah, pemerintah di sini adalah organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya. Misalnya dengan adanya undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, bahkan sampai ke peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan peraturan bupati di daerah. Nah, kekuasaan pemerintah ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Lanjut pada unsur negara yang terakhir, yaitu kedaulatan. Kedaulatan sendiri dinilai sebagai kekuasaan tertinggi untuk membuat peraturan, yakni undang-undang, dan melaksanakan dengan semua cara. Nah, kedaulatan ini merupakan konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik gitu. Jadi kedaulatan negara itu udah pasti dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu. Fungsi negara. Nah, jadi fungsi negara menurut Charles E. Merriam adalah adanya keamanan ekstern, keamanan intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Nah, sumber-sumber kekuasaan ini juga memiliki 2 cakupan gitu ya. Pertama, adanya sumber kekuasaan yang bersifat sebagai scope of power gitu. Kemudian ada juga domain of power. Nah, jadi kalau scope of power itu adalah cakupan kekuasaan di mana menunjuk pada kegiatan, perilaku, dan juga sikap dan keputusan-keputusan yang menjadi objek kekuasaan. Misalnya ketika ada pimpinan perusahaan gitu ya, dia punya kekuasaan untuk memecat seorang karyawan dan punya juga kekuasaan untuk memperkerjakan sesuai dengan job desk atau tupoksi tertentu. Sedangkan domain of power gitu atau wilayah kekuasaan di mana menjawab pertanyaan siapa saja yang dikuasai oleh orang atau kelompok yang berkuasa dan menunjuk pada pelaku atau kelompok organisasi serta kolektivitas yang menjadi kekuasaan. Nah, misalnya seorang direktur perusahaan itu punya kekuasaan atas karyawannya, baik pusat maupun cabang gitu ya. Jadi ada hak milik gitu, bahwa pengusaha itu memiliki karyawannya sebagai hak miliknya ketika bekerja gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang merupakan sumber kekuasaan. Tapi ada hal lain lagi yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yakni adanya otoritas atau institutionalized power, di mana ada unsur yang berhak dalam membuat perintah, peraturan, dan berharap atas kepatuhan. Seperti yang tadi udah kita bahas, kekuasaan itu bernilai pada bagaimana peraturan itu dapat dipatuhi oleh orang banyak, oleh masyarakat gitu. Jangan sampai adanya peraturan, adanya sanksi, dan adanya berbagai macam unsur-unsur tadi ada karena tidak adanya nilai kepatuhan gitu. Jangan sampai, karena kalau misalnya tidak ada nilai kepatuhan, pasti negara itu akan carut-marut gitu, akan gonjang-ganjing, akan banyak ketimpangan-ketimpangan di luar sana yang terjadi. Selanjutnya ada juga legitimasi. Nah, legitimasi ini adalah keyakinan anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah hal yang wajar dan patut dihormati. Nah, kita lihat sendiri ada sudut pandang bahwa di mana legitimasi itu adalah konsensus yang sudah digeneralisasi gitu ya, sudah dipahami sebagai hal yang umum gitu. Kita punya gambaran misalnya, pemimpin itu harus yang bisa menerima aspirasi. Itu bukan nilai yang istilahnya ada-ada gitu, itu nilai yang mutlak gitu ya, yang kita legitimasi bahwa memang pemimpin pada dasarnya harus seperti itu gitu, harus bisa menampung, harus bisa merealisasikan paling tidak kemauan-kemauan, kepentingan-kepentingan masyarakat yang memang bersifat prioritas gitu ya. Nah, konsep lain yang sering dibahas juga
adalah pengaruh gitu. Tak jarang pengaruh ini menentukan seseorang dalam bertindak atau berperilaku. Kenapa pengaruh ini menjadi nilai yang penting dalam kekuasaan gitu? Kekuasaan sendiri kadang didapat karena pengaruh oleh seseorang. Pemimpin, kepala daerah, berbagai hal yang ada di dunia ini paling tidak memiliki nilai pengaruh yang besar. Oke, materi kali ini pada pertemuan kedua saya ambil dari buku Miriam Budiarjo, yaitu Dasar-Dasar Ilmu Politik, yang mungkin bisa teman-teman baca juga lebih jelasnya di buku tersebut. Terima kasih atas teman-teman yang menyimak materi pada pertemuan kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.